Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengungkapkan kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa lana Muhammad. Karena seseorang jika kemudian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, jika umatmu itu mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka harus mengikuti kamu. Kata Nabi, fattabi'uni, maka ikuti saya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada seseorang yang mengikuti Nabi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi syarat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya harus mengikuti Nabi. Jadi mengatakan saya cinta kepada Allah namun tidak mengikuti Nabi, itu omong kosong. Juga mengatakan saya cinta kepada Nabi tapi tidak ikut perintah Allah, itu juga hampa. Artinya mau dicintai, mau mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala beserta syafaat Nabi Muhammad SAW, itu harus ikut terhadap segala bentuk perintah Allah dan juga mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya marilah kita mengikuti segala bentuk perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an, ya, dan juga mari kita mengikuti perintah-perintah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW berupa hadis. Karena pada sejatinya hadis itu merupakan kalam, ya, firman Allah yang kemudian disampaikan lewat lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Karenanya Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan itu semuanya adalah bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan pernikahan. Kalau materi sebelumnya, di episode sebelumnya kami membahas terkait dengan seperti apa kriteria seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk yang harus dipilih ketika kita mau menikahinya. Dan pada kesempatan kali ini, kalau kriterianya sudah didapatkan, lihat terlebih dahulu baru lamar. Jadi ada aturannya. Karenanya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada Mughirah, tatkala Mughirah tersebut ingin melamar seorang perempuan. Anil Mughirah, saya bacakan hadisnya. Anil Mughirah radhiyallahu annahu khataba imra'atan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam undur ilaiha. Jadi Mughirah ini ingin melamar seorang perempuan, namanya khitbah. Ada khitbah, ada khutbah, itu beda. Kalau khitbah itu melamar, ya, meminang, melamar, itu khitbah namanya. Kalau khutbah itu menyampaikan pidato. Ya, makanya tatkala seorang khatib menyampaikan pidatonya di atas mimbar, itu disebut dengan khutbah namanya. Khutbah Jum'ah, khutbah Jumat. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, khatib khutbah menyampaikan khutbahnya. Fala yatakallamana ahadukum, maka jangan berbicara. Itu namanya khutbah di dalam konteks Jumat. Kalau khitbah itu adalah melamar dan meminang. Jadi Mughirah ini ingin melamar seorang perempuan, ya, lalu Nabi Muhammad SAW itu bersabda, faqala Nabi SAW undur ilaiha, lihatlah dia, siapa yang akan kamu lamar itu, lihat terlebih dahulu, sehingga nanti tidak muncul penyesalan setelah menikah. Karenanya ini penting untuk saya sampaikan ketika kita menginginkan, tapi catat baik-baik, ada caranya untuk melihat seorang perempuan.
Ya, ada caranya, ada sistemnya di dalam agama Islam. Itu yang boleh dilihat, itu ada wajah dan dua telapak tangan. Itu yang diperbolehkan untuk dilihat. Makanya di dalam kitab di sini seseorang laki-laki wa nadharur rajul ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Bahwa seorang laki-laki itu boleh melihat seorang perempuan, ya. Di antaranya salah satunya di sini warabi'u an-nadharu li ajalin nikahi fayajuzu ila al-wajhi wal kaffaini. Bahwa yang keempat di sini seseorang laki-laki, ya, yang mau menikahi seorang perempuan itu boleh melihatnya, fayajuzu, maka boleh. Apa yang diperbolehkan untuk lihat? Ilal wajhi, terhadap wajahnya, ya, li ajli nikah, karena sebab mau dinikahin. Boleh melihat wajahnya, wal kaffaini, dan dua telapak tangannya, itu boleh. Karena semuanya dengan wajah ini semuanya akan nampak dengan telapak tangan ini, tapi ada cara-cara tertentu untuk mengetahui karakternya, itu ada di telapak tangan sebetulnya. Untuk mengetahui segalanya itu sebetulnya gambarannya ada di telapak tangan ini, ya. Kenapa demikian? Karena supaya tidak muncul penyesalan di kemudian hari setelah menikah kalau tidak dilihat terlebih dahulu. Makanya kata Nabi, fandur, ya, menggunakan undur, menggunakan fi'il amar di sini. Lihatlah dia, siapa yang akan kamu nikahi. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena dengan melihat itu nanti itu lebih cepat membawa kekekalan kecintaan antara keduanya. Jadi dengan melihat itu biasanya, ya, tapi kata saya tadi ada cara-caranya untuk melihatnya. Ya, dengan melihat tersebut itu lebih apa ya? Lebih nanti mudah untuk mendapatkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Takutnya nanti seseorang laki-lakinya tidak suka kriterianya begini, tapi karena akibatnya tidak dilihat terlebih dahulu sebelum menikah, maka nanti bahaya ketika menikah. Misalnya kriterianya seorang laki-laki tersebut suka wajah perempuan yang bulat, namun ketika dinikahkan oleh orang tuanya tanpa sepengetahuan seorang laki-laki itu, artinya seorang laki-laki itu tidak tahu misalnya ternyata wajahnya panjang tidak sesuai dengan kriteria. Nah, itu nanti yang akan menjadi problematika setelah menikah. Makanya diperbolehkan, bahkan disunnahkan untuk melihat terlebih dahulu siapa yang akan kita nikahi. Baik. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan ini. Sebagaimana firman Allah juga ada keterkaitannya dengan tadi. Sebagaimana firman Allah, orang yang boleh dilihat, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Bahwa katakan wahai Muhammad kepada orang-orang perempuan yang beriman itu, hendaknya mereka menundukkan pandangannya, ya, min absarihinna wa yahfazna furujahunna, hendaknya mereka menjaga harga dirinya, kemaluannya, ya, bukan hanya furuj dalam artian kemaluan tapi harga diri. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah mereka menampakkan sesuatu perhiasannya, sesuatu yang menarik perhatian terhadap laki-laki, kecuali illa ma dhahara minha, kecuali sesuatu yang memang betul-betul nampak. Makanya di sini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimaksud dengan barang yang lahir adalah barang yang zahir adalah yaitu muka dan telapak tangan. Itu tafsir yang di ayat yang ditafsirkan, ayat ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Jadi yang dimaksud dengan yang nampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Maka itu diperbolehkan untuk dilihat sebelum li'anjelin nikah, karena mau dinikahi. Ya, tidak cocok misalnya ketika dilihat ternyata ada sesuatu yang tidak disukai, nggak apa-apa tinggalkan, ya, nggak apa-apa tinggalkan. Misalnya maaf, ternyata alisnya tidak disukai oleh seorang perempuan, di seorang laki-laki yang mau menikahi tersebut, ketika dilihat misalnya karena alisnya terlalu panjang ataupun misalnya ada sesuatu yang tidak disukai, nggak apa-apa untuk tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya, itu bukan perkara yang haram, itu boleh, ya. Lihat, makanya kata Nabi untuk disunnahkan, untuk dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu terhadap seseorang yang akan kita nikahi.
Baik, salah satunya di sini ada hadis an Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahul Muslim. An Abi Hurairah, hadisnya dari Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan adharta ilaiha. Ada seseorang yang mau menikahi seorang perempuan, ya. Lalu Nabi berkata, adharta ilaiha, apakah kamu telah melihatnya? Kata Nabi, adharta ilaiha. Nabi menanyakan, apakah kamu telah melihatnya? Lalu faqala, maka seorang laki-laki itu mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, qala idhab fandur ilaiha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idhab, pergilah kamu, fandur ilaiha, maka lihatlah seorang perempuan tersebut, ya, seorang perempuan tersebut, lihat siapa dia yang akan kamu nikahi. Sehingga dengan melihat tersebut, kata saya tadi, gampang untuk membangun keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang tidak boleh itu untuk dinikahi, ya diantaranya salah satunya adalah, ya kalau ada dalam konteks orang Islam yang tidak boleh, artinya tidak boleh untuk dijenguknya atau untuk dilihat untuk dengan tujuan menikah, karena itu adalah ada beberapa yang tidak diperbolehkan, diantaranya menikahi orang kafir misalnya, yang nggak usah lihat, karena walaupun begini tidak boleh, misalnya ingin menkhidbah orang kafir itu tidak boleh. Ada beberapa perempuan yang tidak boleh dikhidbah atau dilamar oleh seorang laki-laki yang beriman atau Islam, diantaranya orang kafir, ya. Kemudian orang yang punya suami itu tidak boleh. Orang yang dalam masa iddah itu tidak boleh dilamar. Kemudian orang yang dalam masa pinangan orang lain, artinya tunangan orang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW di sini bersabda, wala yakhtub ala khidbati akhihi illa ayyudzana lahu. Maka kalian jangan pernah mengkhidbah atau melamar seseorang yang telah menjadi tunangan saudaramu, illa ayyudzana lahu, kecuali engkau mendapatkan izin dari dia. Itu boleh, ya, itu boleh. Jadi sistemnya, kata saya tadi di episode sebelumnya, pahami dulu siapa kriterianya, seperti apa kriteria seorang perempuan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilamar, pun demikian seperti apa kriteria seorang laki-laki untuk dilamar oleh untuk diterima oleh seorang perempuan. Ya, setelah itu kalau sudah tahu, maka lanjut ke jenjang tunangan, ya. Itu juga dianjurkan dari Nabi Muhammad SAW, dan ini sunnah, ya, sunnah. Melihat terlebih dahulu seseorang yang akan kita nikahi, namanya khidbah atau tunangan, ya, tunangan. Dan ini enggak ada payung hukumnya, ya. Yang ada payung hukumnya itu adalah pernikahan, yang ada payung hukumnya, yang bisa mengadu ke pengadilan. Dalam artian contoh begini, ada seseorang misalnya tunangan, habis itu seorang laki-laki tersebut berjanji untuk menikahinya, ya, berjanji untuk menikahinya. Habis itu karena ada problem-problem atau permasalahan, tidak jadi untuk dinikahi. Nah, jadi seorang perempuan tersebut ranahnya tidak bisa dibawa ke ranah hukum kecuali pernikahan, karena terkait dengan tunangan di sini tidak ada payung hukumnya. Kalau di konteks Indonesia yang ada payung hukumnya itu tentang pernikahan. Baru setelah menikah, kalau ada perjanjian-perjanjian yang dilanggar, itu nanti bisa dibawa ke ranah hukum. Makanya ada ta'liq talak. Nanti akan dibahaslah di episode-episode sebelumnya, di episode-episode setelahnya. Jadi seperti itu. Jadi kita disunnahkan untuk melihat terlebih dahulu seseorang yang akan kita lamar. Karenanya melamar itu merupakan perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya melihat seseorang yang akan kita nikahi, lihat terlebih dahulu seperti apa dia, wajahnya seperti apa, fisiknya seperti apa, sehingga tidak muncul penyesalan setelah menikah, dan gampang memunculkan kebahagiaan serta keharmonisan ketika menikah. Dan seperti itu. Karenanya itu yang terpenting, artinya ada cara-cara tertentu
untuk melihat seseorang yang akan kita nikahi. Karenanya bawa siapa yang dipercayai, ya. Di sini juga ada sih. Di sini sebetulnya ada hal-hal yang harus dipenuhi ketika mau melihat seorang perempuan. Karenanya Allah berfirman di dalam kitab Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw at-tiflil ladzi awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, bahwa wanita-wanita itu tidak boleh memperlihatkan kecantikan mereka kecuali kepada suami, ya, kepada suami, kepada ayahnya, kepada anak-anaknya, ya, kepada saudara-saudaranya, termasuk ketika nanti mau melamar seorang perempuan itu harus didampingi oleh mahramnya, misalnya yang perempuan. Jadi jangan ditinggal berduaan di kamar untuk seorang laki-laki melihat seorang perempuan tersebut. Jangan, ada caranya dalam agama Islam. Jadi ditemani oleh mahramnya yang perempuan tersebut, ditemani oleh ayahnya atau saudaranya atau siapalah yang menjadi mahramnya tersebut, ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada, sering saya sampaikan, jika ada ketidaksamaan terhadap apa yang Anda ketahui, saya mohon ilmunya dan mari kita selesaikan dengan forum diskusi. Karena dengan itu kita mudah untuk memetakan dan menemukan perkara-perkara kebenaran serta kebaikan. Jika ada kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan mutlak datangnya dari saya pribadi, Al-Bagir Abdurrahman bin Islam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.